warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadil Fatih liman qal khatim lima sawqa nasril haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati para alim, para ulama, para ustadz, para kiai. Yang sangat saya hormati Ketua Ikamah Kabupaten Jayapura, yang sangat saya hormati. Yang sangat saya hormati Ketua HKJM Himpunan Keluarga Jawa Madura Kabupaten Jayapura, Bapak Haji Supardi, beserta seluruh rombongan yang sangat saya hormati. Ketua PUMA Pemuda Madura yang sangat saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyambut, mengisi berbagai amalan-amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam salamiah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kebetulan yang ketempatan ini mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas inisiatif keluarga besar Madura yang membuat buka bersama di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Nurul Anwar ini. Saya juga terima kasih atas bakti sosialnya. Saya ini lihat sudah cukur rambut saya ini gratis Pak Ji. Cukur rambut gratis ini tadi PUMA anak-anak santri di sini dicukur rambut gratis. Masya Allah, terima kasih. Semoga PUMA semakin berkah, dilindungi oleh Allah, rezekinya lancar, yang belum nikah segera dapat jodoh yang solehah. Amin Allahumma. Masya Allah, terima kasih. Saya yang pertama kali dicukur ini gratis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan juga bantuan ini yang bantuannya dari PUMA, Insya Allah. Apa itu? Jika suatu organisasi, suatu ormas, kalau pemudanya semangat dalam kebaikan, pasti itu menunjukkan organisasi itu efektif dan itu baik. Kebaikan suatu organisasi jika para pemuda-pemudanya itu baik atau dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, itu adalah menunjukkan bahwa organisasi itu efektif, hidup dan baik. Tapi kalau umpamanya organisasi yang tua-tua saja yang semangat, yang pemuda-pemudanya kabur, tidak pernah muncul, itu alamatnya wallahualam sebentar lagi runtuh, ya. Karena yang tua-tua kemudian mati diganti oleh pemuda-pemuda yang tidak berkualitas. Oleh karena itu ini alhamdulillah saya mengapresiasi, salut dan mendoakan, ya, semoga ini PUMA Pemuda Madura ini, para pemuda-pemuda di dalam khususnya di Madura dan di ormas-ormas manapun, seharusnya ini yang harusnya semangat dan harusnya lebih kompak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita masih di dalam suasana memperingati bulan suci Ramadan, memperingati nuzul Quran. Bulan suci Ramadan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Akhinul Karim, saudara saya yang mewakili Ketua Ikamah, Bapak Ustadz As'ari, bahwasanya adalah la'allakum tattaqun. Jadi menjalankan puasa itu adalah targetnya salah satu tujuan akhirnya itu adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Perhatikan di dalam ayat ini la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa.
Jadi tidak otomatis orang yang berpuasa itu lantas otomatis menjadi orang yang bertakwa, tapi harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan dari diri kita untuk mencapai peringkat takwa itu. Hadirin, kenapa kita perlu berupaya menjadi orang yang bertakwa? Kenapa kita perlu berupaya menjadi orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran diterangkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sangat saya hormati juga Bapak Haji Amin. Tadi kelupaan ya. Dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jadi apa ini la'allakum tattaqun, harus ada upaya mujahadah diri kita untuk menggapai la'allakum tattaqun. Sebab amalan kita tidak akan bisa diterima kalau tidak dicari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di antaranya apa hadirin? Tarbiyah kita di dalam bulan suci Ramadan melatih kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah. Pertama. Yang berikutnya lagi di dalam bulan suci Ramadan kita bagaimana mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini yang terpenting. Manusia mampu mengendalikan hawa nafsu. Di dalam keterangan apa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman hadits qudsi kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nurain, kaila yadurrahum zulmatani." Ditanya, aku memberi umat Muhammad nanti dengan dua cahaya agar umat Muhammad tidak masuk dalam dua kegelapan. Wa man nuraini ya Rabb, wa ma zulmatani ya Rabb. Apa dua cahaya itu ya Rabb dan apa dua kegelapan itu ya Rabb? Jawabnya Allah Subhanahu wa taala, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Yang pertama hadirin, umat Muhammad agar supaya diselamatkan dari dua kegelapan itu adalah kegelapan di alam barzakh, kegelapan di kubur, dan kegelapan di hari kiamat nanti. Dan apa dua cahaya itu hadirin? Dua kegelapan itu adalah nurul Quran wa nurul Ramadan. Nurnya Al-Quran dan nurnya Ramadan. Maka oleh karena itu dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, nurnya Ramadan dan nurnya Al-Quran. Hadirin, di dalam apa itu dua kegelapan, ada seorang syekh namanya Syekh Ahnaf. Syekh Ahnaf bin Qais ditanya, "Ya Syekh, Anda ini sudah tua, tapi kenapa terus berpuasa ya Syekh? Anda ini sudah sangat tua, kenapa harus berpuasa? Puasa membuat semakin lemah diri kamu." Tapi jawabnya Syekh Ahnaf bin Qais, aku bersabar untuk menjalankan taat kepada Allah lebih ringan dibandingkan aku sabar menghadapi azabnya Allah di alam barzakh dan di akhirat nanti. Dan inilah inti dan tujuannya puasa hadirin. Jadi kita sekarang ini berpuasa, kita sabar, kata Syekh Ahnaf bin Qais, kita sabar haus lapar, kita menahan diri, menahan seluruh anggota tubuh kita berpuasa. Salah satu tujuannya kita bersabarnya 1 hari, bersabar 1 hari atau nanti kemudian dikumpulkan menjadi 1 bulan. Itu lebih ringan dibandingkan kalau kita mendapatkan harus bersabar, disiksa terus menerus di alam barzakh dan di akhirat nanti. Hadirin, 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun hidup kita di dunia. Kalau kita masuk di neraka sehari semalam berarti 24 jam sama dengan 2000 tahun ukuran di dunia. Jadi kalau kita masuk neraka hadirin, katakanlah mohon maaf, ada yang kita orang muslim tidak menjalankan puasa, tidak qadha, tidak sholat, tidak qadha, tidak sholat dan tidak qadha. Kira-kira masuk neraka berapa hari ya? 1 atau 2 hari? Kalau 2 hari 2 malam saja di neraka berarti 4000 tahun kita di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu kita ini bersabar, kita ini dilatih tahan uji. Hanya untuk cuma 1 hari saja, 1 hari tidak makan, tidak minum, ya, malamnya boleh makan segala macam, ya. Kita sabar sebentar untuk menghadapi sesuatu yang sangat berat. Apalagi kita di padang mahsyar, kita sangat lama. Di sana kalau kita itu dikumpulkan, kalau kita tidak puasa,
maka kita di sana kehausan, kelaparan. Sementara di padang mahsyar tidak ada yang jualan cendol, tidak ada yang jualan nasi padang, tidak ada yang jualan nasi kuning. Ya, di sana kehausan, kelaparan. Kata kiai saya Syekhina Maimun Zubair, ada orang nanti di padang mahsyar itu dimasukkan neraka tidak harus melalui proses dihisab dulu. Ada orang yang dihisab lama, nunggu antri lama. Tetapi karena ucapannya, ya Allah, karena ini tidak jelas kehidupan saya ini, saya kok neraka atau surga ini? Sudah, kalau memang saya neraka saja ya Allah. Karena keputus apa ini saya menunggu terlalu lama. Kalau ada orang yang ngomong minta seperti itu, tidak usah diproses, sama malaikat diambil, kasih masuk ke dalam neraka karena ucapannya. Jadi tidak harus melalui proses, karena ucapannya yang tidak sabar, kehausan, kelaparan yang. Untungnya bagi orang-orang yang berpuasa, orang yang berpuasa tidak pernah merasa kehausan, kelaparan ketika ada di padang mahsyar selama di sana. Inilah sabar kita hanya menghadapi puasa ini lebih ringan dibandingkan dengan harus bersabar menghadapi balak azabnya Allah nanti di akhirat atau di padang hari kiamat. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puasa ini juga kita dilatih oleh Allah atau disebut dengan syahrul Quran atau harinya Al-Quran. Apalagi kita sudah memasuki peringatan nuzul Quran. Rasulullah pernah bersabda, "Addibu auladakum ala salasati khisal." Ajari anak turunmu, kamu punya anak-anak, ajari kepada 3 hal. Pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabimu, wa hubbi ahli baitih, mencintai keluarganya Nabi, wa tilawatil Quran, dan mencintai membaca Al-Quran. Maka hadirin dimulakan, ini perintahnya Nabi. Maka oleh karena itu hadirin, kalau memang kita ini mau ikut sama Nabi, ajari, pentingkan pendidikan agama buat putra-putranya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ajarkan ke putra-putri ibu, ajari supaya Al-Quran harus belajar sama guru. Sebab Al-Quran tanpa guru wasehu seton, gurunya setan. Jadi mohon maaf kita pernah belajar sama guru 1 juz, yang lainnya tidak belajar sama guru, berarti yang lain itu tidak mungkotek, terputus, tidak ada sanatnya. Yang punya sanat hanya 1 juz. Maka oleh karena itu harus punya guru tanpa guru wasehu seton, gurunya adalah setan. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairukum dalam hadis sendiri, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu siapa hadirin? Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin, jadi kadang-kadang sekarang ini terbalik di dalam dunia ini. Orang yang termulia di antara kalian itu kadang-kadang yang punya jabatan tinggi, yang punya uang banyak, yang kaya raya. Padahal Rasul mengatakan yang terbaik di antara kalian yang mau belajar Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran. Sekarang kita ini punya persepsi yang salah. Kita mau menghormati orang kalau punya jabatan tinggi. Orang yang ustadz yang ngajari ngaji tidak dihargai, tidak dihormati. Hati-hati, hakikat kemuliaan itu adalah yang mau belajar. Santri-santri ini loh mulia, bapak-bapak, ibu. Santri-santri ini mulia indallah, ya. Ini betul-betul ini yang menurut Rasulullah yang terbaik itu adalah orang yang masih mau belajar Al-Quran, orang yang mau belajar dan mau mengajarkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di pondok tidak ada santri-santri gaji gurunya, tidak ada. Tanyakan santri-santri, ada tidak santri gaji gurunya? Tidak pernah guru-guru ngajar di pondok minta gaji dari santri-santri, tidak pernah. Ya, ibu-ibunya, ibu-ibunya, guru-guru itu yang bikin kerupuk, bikin macam-macam, bikin mandiri di pondok ini, berupaya untuk mandiri. Tidak ada gaji daripada, dan itu tidak diperintahkan. Tidak harus kalau bapak-bapak mengajarkan di sekolah umum, gurunya tidak digaji, pada protes mutung di pondok tanpa gaji. Saya mondok di Sarang di Kiai Maimun 14 tahun, tidak pernah saya gaji sama kiai saya. Tidak pernah gaji, ada gaji dari santri ke kiai, tidak ada. Ya Allah, ya Rabbi, inilah pondok pesantren itu harus dijaga begitu. Ma min syafi'in, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syafaat yang paling utama nanti kedudukannya di hari kiamat
indallahi minal Qur'an, dibandingkan daripada Al-Qur'an. Afdhalu ibadati ummati, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah qiraatul Qur'an, orang yang mau membaca Al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an manahaka. Bacalah Al-Qur'an sehingga apa-apa yang menyebabkan kamu dilarang untuk melakukan dari Al-Qur'an itu cegah. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, larangan-larangannya kau tabrak saja, maka sesungguhnya kamu belum membaca Al-Qur'an. Ma'amana bil Qur'an man istahalla maharimahu. Tidaklah orang itu dikatakan beriman dengan Al-Qur'an orang yang masih menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Maka oleh karena itu waqala Sayyidina Anas, ini bukan makalah Nabi, tapi ini sahabat-sahabat Nabi. Ma'arubbatal Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang yang baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an hanya melaknat saja. Maka oleh karena itu pentingnya guru tadi. Banyak orang baca Al-Quran tapi orang-orang punya pandangan akidah yang salah, seperti kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu hal Al-Quran, tapi Al-Quran disalah persepsikan sehingga menghalalkan sesama darahnya muslim. Itu orang-orang Khawarij, hati-hati. Ini makanya pentingnya punya guru mursyid ini. Aksaru munafiki hadil ummah, kebanyakan munafik-munafiknya ini umat, kata Rasulullah, qurra'uha, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang orang baca Al-Quran, Masya Allah, ini hadis ya. Kebanyakan munafiknya ini umat adalah orang-orang yang suka suka bertilawah Al-Quran. Kalau dia suruh tilawah, Masya Allah semangatnya. Tapi begitu tidak disuruh tilawah, tidak pernah baca Al-Quran. Ini hati-hati, berarti dia munafik. Kalau dia disuruh jadi imam, semangat jadi maju ke depan. Tidak pernah jadi imam, tidak pernah jadi makmum di belakang. Nah ini masalahnya, berarti dirinya itu motivasinya nggak ikhlas, maunya di depan. Kalau tidak di depan tidak mau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati seseorang itu bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat. Bagaimana cara membersihkannya Rasulullah? Hati kita supaya bisa bersih dari berkarat itu kemana? Tilawatul Quran, wa zikrul maut. Pertama membaca Al-Quran, yang kedua ingat mati. Maka oleh karena itu hadirin yang saya sampaikan, ulama-ulama terdahulu itu betapa luar biasanya. Saya menyampaikan ada seorang waliullah namanya Rabi' al-Adawiyah. Itu beliau saking sedemikian rupa menghayati bagaimana bahwa hidup ini harus ada masa depannya, perjalanan yang jauh setelah hidup ini, yaitu kematian dan hari akhirat, itu mempersiapkan. Jadi beliau di tempat sholatnya itu disiapkan kain kafan. Jadi sudah ada kain kafan, jadi kalau sholat itu ingat, kalau sholat dia ingat bahwa saya akan mati dan pakai kain kafan ini. Sudah ada nama, pokoknya ada nisannya sudah ditulis Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah tanggal mati sekian. Tanggal matinya masih titik-titik. Itu supaya kita kalau sholat itu benar-benar kita ini akan mati. Jadi kita persiapan itu. Di kuburnya beliau dibacakan beliau membaca di kuburnya, beliau minta digalikan kubur, maka beliau membaca 7.000 kali khatam Al-Quran di kuburnya beliau. Ada seorang Habib dari Yaman, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, sahibul Quwairah, sahibul Hadramaut. Beliau itu akhir-akhir beliau sudah agak sepuh, menyiapkan kuburan, disuruh siapkan kuburan. Beliau selalu pokoknya habis sholat datang ke situ, sholat itu pokoknya membaca Al-Quran. Jadi tamu-tamu yang datang ke putranya, saya mau ketemu Abah masih di kuburan, tidak boleh diganggu. Begitu terus akhirnya putranya, wahai Abah, kenapa harus di kuburan terus? Orang-orang banyak bertanya kepada Abah, kok di kuburan terus? Jawabnya beliau, saya tidak mau kalah dengan perempuan. Ada seorang perempuan bisa menghatamkan Al-Quran di kuburnya sebelum dikubur 7.000. Saya laki-laki masa kalah? Ar-rijal qawwamuna, orang laki-laki seharusnya lebih kuat. Saya sudah hatamkan Al-Quran 8.000 kali di dalam kuburan. Jadi sekarang saya sudah menang dengan Rabi' al-Adawiyah. Saya sudah ikhlas kalau saya dicabut nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, berapa kali kira-kira mau kalah tidak sama perempuan? Rabi' al-Adawiyah berapa kali hatam Al-Quran? Para imam itu menghatamkan Al-Quran selama Ramadan setiap malam 1 kali 30 juz, siang 30 juz. Bapak-bapak sudah berapa kali, ibu?
Berapa kali selama Ramadan? Berapa kali khatam? Insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan para imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, salat duha, kalau salat duha membaca 10 juz selama salat duha. Salat duha 10 juz. Kalau salat witirnya pakai 11 rakaat. Jadi salat witir 11 rakaat pakai 10 juz juga. Belum tarawihnya. Tarawih belum dihitung, witirnya. Jadi hadirin yang umpamanya kita mau ngomong itu salat tarawihun itu adalah beberapa istirahatan. Namanya salat tarawih itu beberapa istirahatan, itu adalah 4 rakaat istirahat. Umar bin Khattab menjalankan itu 4 rakaat terus tawaf keliling Ka'bah. Istirahatnya itu tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Begitu seterusnya sampai 5 kali, ditutup dengan witir. Jadi itu jadi kalau umpamanya kita bicara sholat tarawih itu Rasulullah tidak pernah berjamaah. Hadirin, Rasulullah itu tidak pernah berjamaah sholat tarawih 30 hari. Jadi kalau kita bicara itu bid'ah. Jadi kalau kita berjamaah 30 hari mengikuti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan itu menjadi kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bicara tarawih, Syekh Masduki Lasem, kalau kita tarawih itu beberapa istirahatan. Karena beberapa istirahatan itu harus minimal 3 ke atas. Mafa'ilun. Jadi kalau umpamanya sholatnya 4 rakaat, 8 rakaat itu namanya baru sholat sholat tarwihani. Usolli sunatat tarwihani. Jangan tarawih. Kalau tarawih nanti salah penempatan. Tapi kalau tidak usah diniati malah lebih baik. Itu namanya qiyamul lail gitu saja. Qiyamul lail. Tapi kalau asal berjamaah itu hakikatnya mengikuti Umar bin Khattab, sepakat sahabat Rasul, dan mengikuti Umar bin Khattab hakikatnya mengikuti Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin ya. Kalau bisa ya ini kalau bisa dijaga. Terus selanjutnya hadirin ada seorang maksud di dalam keterangan hadis Nabi kam min shaimin laisa min syamilal ju'alatas, itu adalah yang pertama dia di dalam makalah ulama banyak orang berpuasa tapi berbuka, tapi orang berbuka tapi sesungguhnya berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang berpuasa tapi hakikatnya sudah batal. Artinya apa? Dirinya membatalkan dengan 1 makanan haram, 2 dengan melakukan anggota tubuhnya tidak digunakan untuk berpuasa, untuk maksiat. Matanya untuk maksiat, mulutnya untuk maksiat, tangannya untuk maksiat, kakinya, maka itu sudah batal pahala puasa. Ya, itu sudah batal pahala puasanya. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqilah huwa alladzi la yahfadhu jawarihan al-asam. Orang-orang yang tidak mampu menjaga. Zaman sahabat Rasulullah itu gini, ada dua orang perempuan lagi ngobrol-ngobrol, lagi curhat-curhatan, lagi gosip-gosipan, puasa, terus dia kelaparan, kehausan, minta izin sama Rasulullah supaya tidak melakukan puasa. Sama Rasulullah, siapkan mangkok, suruh muntahkan. Begitu muntah ternyata keluar dari perutnya itu daging segar. Ada apa ya Rasulullah kok begini? Karena kamu puasanya sudah batal. Kamu belum makan tapi kamu sudah batal. Kenapa? Kamu sudah makan dagingnya orang-orang yang kamu rasani. Kamu sudah mengumpat membicarakan aibnya orang lain. Kalau sekarang kamu sudah menebarkan hoax kemana-mana, makanya kamu sudah batal pahala puasanya. Maka oleh karena diri yang dimuliakan oleh Allah, ini kita masih ada kesempatan untuk bisa menjaga amalan-amalan kita membaca Al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, hadis Imam Bukhari Muslim, orang yang beriman yang suka membaca Al-Qur'an kamasalil utrujah, itu seperti jeruk manis yang thayyibun rihuwa thayyib wa ta'ma thayyib, yang baunya harum rasanya enak. Itu orang mukmin yang suka baca Al-Qur'an. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamanya orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Qur'an kamasli tamroh, seperti umpamanya kurma, la rihalaha wa ta'ma khulwun,
tidak ada baunya tapi rasanya manis. Orang beriman, ya, orang beriman tidak baca Al-Quran tapi seperti korma, ya, tidak ada baunya, rasanya manis. Wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Quran. Perumpamanya orang munafik. Munafik itu gimana ya? Munafik itu lain di mulut, lain di hati, ya. Munafik itu lain di mulut, lain di hati. Alladzi yaqra'ul Quran, yang suka baca Al-Quran, kamasil rahana, seperti ada bau-baunya, rih wa thayyib, baunya bagus, wa ta'ma murun, tapi rasanya pahit. Wa maslul munafik alladzi la yaqra'ul Quran, orang munafik yang tidak suka baca Al-Quran, kamasil hamdalah, seperti apa itu buah botro wali, laisa laha rih, tidak ada baunya, wa ta'ma murun, rasanya pahit. Wa fi riwayatin, bukan munafik, wa maslul fajir, perumpamanya orang yang jahat. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang baca Al-Quran tingkatan yang orang fajir ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran, yaitu orang-orang yang baca Al-Quran. Yang diantara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, minimal kita itu jangan lupa membaca Al-Ikhlas 50 kali. Dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa membaca Al-Ikhlas 50 kali, diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Di dalam keterangan hadis Nabi ada sahabat Muawiyah, Rasulullah itu melihat ada suasana alam luar biasa. Alam itu kayak redup sekali. Terus tiba-tiba malaikat, ada apa ini Jibril? Ini sahabatmu meninggal wahai Rasulullah. Sahabatmu meninggal. Kenapa kok redup? Ini malaikat beribu-ribu malaikat di langit, di bumi, ikut memandikan, ikut menyolatkan, ikut mengantarkan jenazahnya nanti di kuburan. Ini adalah karena sahabat. Apa amalan sahabatku itu wahai Jibril? Amalannya adalah dia itu suka membaca Al-Ikhlas. Suka membaca Al-Ikhlas. Dia tidak pernah kemana-mana, dia tidak pernah ninggalin bacaan Al-Ikhlas. Maka oleh karena itu, itulah orang-orang hadirin, kalau kita ingin mati kita, ya, mati kita sholat dimandikan oleh para malaikat, disolati oleh beribu-ribu malaikat, diantarkan kita di kubur, dibahagiakan di alam kubur kita sampai hari kiamat, sampai masuk surga, maka Al-Ikhlas diantaranya. Kalau kita tidak ingin membusuk jasad kita di kubur, jangan lupa kita baca surat Al-Mulk setiap hari. Al-Quran syafi'an li ashabi, Al-Quran pemberi syafaat buat sahabat-sahabatnya, sahabat Al-Ikhlas, sahabat Al-Mulk, sahabat surat Yasin, sahabat semuanya Al-Quran. Amin Allahumma. Semoga kita semua dianugerahkan oleh Allah untuk mencintai Al-Quran, mencintai untuk mengamalkan Al-Quran. Anak turun kita mau, tidak usah gengsi-gengsi. Kalau belum bisa baca Al-Quran, belajar sama orang-orang yang bisa baca. Tidak usah gengsi. Gengsi untuk apa? Tidak bisa menyelamatkan kamu masuk neraka gengsimu itu. Paham? Tidak usah gengsi kalau tidak bisa ngaji, belajar. Kalau saya ini, makanya Syekh Mahrus termasuk gurunya Kiai saya, termasuk guru saya itu salah satu bentuk tawaduk kita itu ojo sombong. Kalau ada kesempatan ngaji. Kita di sini ada habaib-habaib ngaji, datang ngaji. Tidak usah gengsi. Pokoknya saya juga pernah mondok, tidak usah gengsi. Pokoknya ada kesempatan ngaji. Kiai Mahrus setiap Ramadan ada kesempatan sama putra-putranya jak mondok kilatan di pondok sana, ngaji. Padahal beliau adalah tukang ngaji di pondok, tapi juga tetap ngaji. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.